Yo, what's up, man? It's me, Skate Suckers. Yo, it's me, Skate Suckers. As you know, my name is Alphaz. I'm 25 years old in this month, I guess. So let's get started. Keduanya kayaknya. Fleksibel ya, Yeah. jakselis gitulah ya. Jakselis. Tapi gue bukan orang jaksel ya. Ya nggak apa-apa ya. Tapi itu jakselis ya. Oke. Button Network awalnya gue sebelum bikin Button Network emang gue bikin ini dulu sih, bikin karya dulu. Emang kan awalnya gue emang jualan thrift sebelumnya kan, karena emang gue suka fashion juga, terus gue suka video foto-foto estetik gitu kan. Terus gue lihat di Pinterest ada sendal gitu, sendal keyboard, cuma dia nggak full semua keyboard. Terus itu gue langsung kepikiran, wah gimana kalau gue bikin keyboard yang full gitu. Terus akhirnya gue bikin, terus gue foto biasa doang di Instagram gue. Akhirnya ada orang yang nge-tag, kayak nyuruh gue buat nge-tag akun media buat kreatif gitu kayaknya deh, gue nggak tahu, gue ngerti. Terus gue coba tag ke dia, ternyata di notice juga sama orangnya, sama media tersebut di notice, terus di repost. Dari situ di repost lagi sampai akhirnya gue, sebelum boom sih gue kayak berjalan aja gitu, kayak kayak media luar lebih respect aja gitu sama gue, kayak wah this is cool segala macem lah banyak. Terus dari situ gue bikin art lain kayak sarung tangan, terus ski mask yang waktu itu lagi zamannya balaclava. Yeah. Terus apalagi helm, senjata, semuanya pokoknya dari situ gue bikin banyak. Setelah itu baru tuh akun-akun media yang gede banget tuh baru nge-repost semua, karena karya gue udah banyak kali. Dia dikumpulin terus dijadiin satu feeds gitu, jadiin satu postingan sampai ya udah itu meledak sampai naik. Salah satu media yang paling bikin menurut lu nge-blow up lu media apa? High Snoop BT sih. Itu sih. Berarti itu dari luar ya? Itu dari luar. Itu High Snoop BT, terus 9gag. 9gag gak begitu. Kalau High Snoop BT itu bener-bener wah gila, bikin itu bikin dari lu atau gimana? Bikin langsung followers naik banget itu. High Snoop itu enggak sih, kayak gue tag biasa aja gitu. Terus mereka tiba-tiba malah gue nggak tag sama sekali. Kalau si High Snoop BT gue nggak tahu sama sekali itu akun apa. Terus dia tiba-tiba nge-tag, dari situ langsung meledak tuh followers gue, banyak yang DM pengen order inilah itulah segala macem. Nah dari situ tuh udah meledak banget tuh worldwide, kebanyakan orang Amerika. Nggak tahu, mungkin mereka lebih suka art kali, lebih suka seni handmade dibanding yang gue nilai dari lokal sendiri gitu ya. Mungkin mereka mikir kayak gitu bisa bikin sendiri, mungkin kayak gitulah. Kalau pandangan orang Amerika mungkin beda juga kan, nggak kayak lokal. Kayaknya iya sih dari media ya, dari medianya aja gitu, dari medianya aja yang awal bener-bener respect tuh dari followers gue kecil tuh. Media luar tuh emang bener-bener respect, kayak itu bener-bener art tuh ya udah itu art gitu. Gue harus upload kayaknya gitu sih, mungkin pikiran mereka gitu karena mereka menghargai seni. Dan setelah gue upload, setelah gue banyak yang posting di mana-mana, walaupun gak semua orang tahu mungkin ya. Nah di situ baru tuh ada media dari lokal ikut post juga. Ada beberapa sih emang yang bener-bener homies gue, emang bener-bener support juga sih, kayak wah ini gila keren, kayak gitulah, pada komen keren. Atau setelah lu besar baru mereka pada ini temen gue nih. Ada juga yang kayak gitu, ada juga yang kayak gue udah naik, maksudnya gue udah banyak yang post gitu ya, terus tiba-tiba ada yang nggak deket-deket banget, tiba-tiba nge-DM gue, terus ngasih react gitu, terus minta bantu promosiin segala macam. Dari support system sih ya, dari gua maksudnya gua belajar buat fashion kayak gitu ya, kayak
gue jualan dan segala macem. Memang ada benar-benar teman gue yang benar-benar real support gue gitu sampai sekarang. Yaitu real friends gue gitu. PO. Ini sistemnya PO. Soalnya lu bisa nyantumin nama juga kan di situ. Kayak misalkan sendal nih. Ya. Jadi misalkan lu mau nyantumin nama di sini itu bisa banget. Kayak nama lu, misalkan buat gift juga buat cewek lu misalkan ya. Nama buat cewek lu di sini itu bisa banget. Jadi ini ya jadi request. Terus buttonnya juga nggak selalu putih, ada banyak. Gue punya banyak button juga, kayak warna-warna pastel kayak gitu gue punya. Kayaknya kalau lokal sih kayaknya nggak masuk sih. Soalnya ini kayaknya mereka mikir mahal juga kali ya di harga segitu ya. Di harga yang gue cantumin sesuai price list gue ke worldwide gitu ya. Kalau ke worldwide gue di harga 1,5 sampai 1,7 sih ini. Ini tergantung ke satu makan waktu, terus tingkat kesulitan, terus juga ini dari size si bentuk ininya itu diperhatiin juga sama gue. Soalnya kan gue kalau shipping juga kan volume yang dibawa kan, jadi gue nge-range harga bener-bener dari beratnya, dari volumenya juga. Jadi semakin besar, semakin sulit pengerjaannya, itu bakal semakin besar juga biaya yang dibutuhin. Awalnya awalnya gara-gara sih, kalau itu gara-gara gue lupa deh, nggak tahu gara-gara si High Snoop, nggak tahu gara-gara si 9gag sih. Pokoknya di antara dua itu tiba-tiba ada yang nge-DM gitu manajernya, dia ngenawarin gitu kan, kayak ada proyekan ini artis dari Amerika, penyanyi, dia kayak Grammy Music Award gitu deh, pokoknya Music Award 2019 apa 2018. Komposisi ya. Pokoknya dia pernah dapetin ini aja penghargaan dari Amerika gitu. Terus gue ditawarin, dia lagi bikin shoot di Mesir, dia pengen pakai produk yang istilahnya yang unik gitu ya. Makanya dia mau produk gue dari situ langsung. Ya udah gue ACC, dia ngasih rules segala macam, kontraknya dia kasih lewat email, terus gue isi formatnya juga. Ya udah deal, akhirnya ya udah kontrak sama katanya sih dia bilangnya untuk Vogue Magazine, majalah Vogue Magazine. Tapi gue sampai sekarang masih nunggu nih, itu belum rilis. Iya sih, dia juga udah masuk majalah sebelumnya tuh, majalah-majalah kecil gitu di Egypt, di mana, di Mesir. Kayaknya itu bakal Vogue sih. Soalnya dia sering bikin story juga kan, go to Vogue Magazine, kayak Vogue Magazine, I'm coming, kayak gitu-gitu. Kayaknya itu bakal masuk ke Vogue, dan entah kapan rilisnya gue nggak tahu, tapi gue tetap nungguin sih. Gak sama sekali kepikiran, gue cuma iseng doang upload foto. Ya udah gue upload foto. Gimana sih, gue suka yang estetik, terus kan emang karena lucu juga ya ini sih sendal yang gue bikin yang pertama kali. Gue foto, ya udah gue foto biasa gitu, nggak ada sama sekali kepikiran wah bakal booming nih atau gimana. Enggak sih, nggak sama sekali kepikiran ke situ. Tiba-tiba aja boom aja, gue kayak wah gak expect banget sih. Gue bakal konsisten di keyboard sih, soalnya gue punya kayak biar jadi karakter gue aja gitu. Kalau keyboard tuh emang seni dari gue gitu. Dan yang gue takutin pun ada juga ya dari si keyboard ini. Gue takut ada yang copycat, kayak gitulah segala macam. Makanya gue harus cepetan daftar hak cipta itu. Ya, gue harus cepet daftarin itu. Mau gak mau harus sih itu. Iyalah. Harus, soalnya sayang banget kalau misalkan pencapaian gue udah jauh gitu, sedangkan ada yang copycat dan mereka lebih duluan ngambil, wah itu bahaya banget sih. Gue udah ikutan pameran sekali, itu di salah satu coffee shop temen gue. Itu pertama kalinya gue exhibition, dan jadi evaluasi juga. Banyak yang harus gue perbaikin juga. Kayak misalkan gue harus persiapan dari jauh-jauh hari. Kayak kemarin kan gue kayak ngedadak gitu kan, gue harus jauh-jauh hari, harus matangin konsep segala macam buat exhibition. Itu harus sih. Jadi yang kemarin buat evaluasi aja gitu, tapi itu gokil juga sih. Nextnya bakal ada exhibition lagi tanggal 12 Juli
nanti. Gue bakal ini sih, pertama helm keyboard. Kalau kemarin kan gue lihat ini gambar tuh ya, gambar collab sama keyboard tuh ya. Ya ini helm keyboard nih. Nih, ini bakal gue display di sana. Terus sepatu. Ini sepatu, sebenarnya ini sepatu bukan sepatu punya gue pribadi ya, ini emang pesanan dari customer juga. Cuma gue ada sepatu yang kayak gini juga, ada di gudang gue, belum gue display, belum gue bersihin juga. Nah, yang kedua sepatu, yang pertama helm, kedua sepatu. Yang ketiga mungkin gue bakal naro sendal-sendal juga sih, kayak sendal yang hijau, yang biru, yang ungu, pokoknya sendal-sendal. Gimana di sana sih, gue lihat lihat medianya dulu kayak gimana gitu, baru nanti gue nyesuaiin barang apa aja yang bakal di display. Gue pengen beda sih, jadi yang sebelumnya kan gue displaynya cuma beberapa ya, mungkin itu gak semuanya gue display kan yang kemarin. Gue pengennya yang sekarang tuh mungkin kuantitinya sama, cuma gue bakal bedain 2 atau 3. 2 sih kayaknya, 2 bakal dibedain sama gue, si artnya nggak kayak yang kemarin lagi. Mungkin entah itu sendal yang warna-warni gue display banyak, atau sepatu atau keyboard, skateboard. Gue pengen ini sih, gue pengen bikin studio dulu. Itu sih tujuan gue yang pertama, bikin tempat yang benar-benar proper, yang bagus gitu buat di display, buat gue bikin video, bikin konten segala macem. Gue pengen sih kayak bikin kayak nge-hire orang gitu ya. Cuma ini kan seni gue yang tahu gitu kan, gue yang tahu tekniknya, gue yang tahu medianya gitu, kesulitannya kayak gimana gitu. Soalnya gue yang ngerti gitu. Orang belum tentu bisa kayak gue gitu, makanya gue pengen seni ini tuh ya punya nilai tersendiri aja, ini tuh benar-benar dari handmade gua gitu. Kalau gua kayak gitu sih. Kualitas ya. Iya. Kuantitas ya. Kalau gua ngejual kualitas. Benar-benar. Karena emang yang gua perhatiin tuh benar-benar detail, kayak semuanya gitu, dari hal-hal kecilnya juga gua perhatiin gitu. Gua pengen maksimal aja gitu buat customer gua. Kan kalau misalkan gua nge-hire orang, belum tentu orang bisa kayak gua, dan mungkin nggak bisa serapi gua juga. Gua ngerinya gitu sih, resiko yang bakal nanti kalau misalkan dibikin secara massal, gua ngerinya kayak gitu. Gua pengen disupport sih, diwadahi, disupport, pengen kayak gitu sih. Buat ini sebenarnya banyak orang-orang kreatif di luar sana yang gua gak tahu gitu, di Indonesia ya khususnya. Gua pengen orang-orang Indonesia tuh peduli gitu akan pelaku-pelaku kreatif ini, kayak yang kecil, dari yang kecil maupun yang besar gitu. Lu harus hargain itu sebuah seni gitu. Kalau misalkan dunia suka dengan seni tersebut, ya kenapa enggak lu bawa aja sih? Itu kan dari hasil, maksudnya dari orang lu, dari Indonesia gitu kan. Lu bisa bawa nama Indonesia juga nantinya, kayak gitu sih. Gue pengennya lebih menyadarkan orang-orang, lebih memperhatikan orang-orang yang memperhatikan pelaku kreatif ini, lebih disupport, lebih diwadahi lagi, diperluas lagi, dan dinaikin namanya sih. Itu sih. Kalau gitu, thank you Dut atas waktunya, oke?